Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Jemaat GPIS Mojoagung. Meskipun dalam keadaan seperti ini, meskipun dalam keadaan tidak baik, tetapi itu tidak akan melunturkan semangat kasih Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Mari bawa hati kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu bahwa pagi hari ini Kau berikan kesempatan yang kesekian Tuhan untuk kami boleh berada di dalam ibadah kami, memuji dan besarkan nama Engkau. Meskipun kami berada di tempat rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan terhalangi oleh keadaan atau apapun. Kuasa Roh Kudus bekerja mengurapi para jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu memberkati kami, memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, memberikan jawaban atas setiap pergumulan dari para jemaat-Mu. Kami percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami dan Engkau memberkati pujian kami. Kami hendak mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Haleluya, amin. Bapak Ibu, shalom sekali lagi kami sampaikan, mungkin ada jemaat yang baru bisa bergabung bersama YouTube kami. Tapi kami percaya bahwa pada pagi hari ini kuasa Tuhan akan bekerja pada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Rasa syukur kita ada pada saat pagi hari ini, kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat seperti apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Yakin dan percaya, meskipun saat ini PPKM diberlakukan, mungkin beberapa di antara kita ada yang merasakan keresahan, kecemasan dan ketakutan. Tuhan memang gak pernah janji bahwa jalan hidup yang kita alami, yang kita jalani akan selalu rata. Tidak selalu langit itu selalu biru. Tetapi satu hal janji Tuhan bagi kehidupan kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memelihara kita. Percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Amin. Kita menaikkan pujian ini. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sungguh-sungguh kita imani pujian ini. Kiranya pujian ini memberkati kita. Firman Tuhan yang kita dengar akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Amin.
boleh menikmati kuasa-Mu. Hadirat Allah ada bersama dengan kami. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan memberikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar kalau kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah mengurapi kami, mengingatkan kembali pada janji-janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu. Kami tidak putus asa, kami tidak menyerah dalam segala keadaan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami sepanjang masa. Kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kata firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar itu memberikan kekuatan, memberikan jawaban atas setiap pergumulan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa Allah tetap bekerja, mengurapi kami. Meskipun kami jauh berjauhan, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi itu kuasa Allah tidak akan pernah bisa berhenti untuk bekerja, menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, ya itu semua ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang penting kita tunduk atas rencana Tuhan, maka kita akan melihat jalan-jalan dan rencana Tuhan lah yang terbaik bagi kita semuanya. Puji Tuhan, selamat beribadah sekalipun secara online, tetapi pastikanlah hati kita tetap connect dengan Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan Tuhan, sekalipun dalam ibadah tidak bisa tatap muka, tetapi sukacita Tuhan ada di rumah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu sedang berada saat ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah situasi yang sedemikian rupa, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan masih mempertahankan kami, Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menolong kami, dan anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang singkat pada saat pagi hari ini, kami juga hendak menyediakan hati kami untuk tempat firman Allah berbicara kepada kami. Tolong ya Roh Kudus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya secara sederhana, dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, mereka juga di laut Tuhan, Roh Kudus menolong mereka untuk bisa memampukan, menerima, menangkap pesan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka semua. Terpujilah Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita perihal menjaga kerukunan, ya. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan? Minggu pertama kita sudah dengarkan firman Tuhan, Ibu Gembala sudah menyampaikan, dan minggu kedua saya sendiri, minggu ketiga juga dalam topik yang sama sudah banyak disampaikan oleh Ibu Gembala, dan minggu yang terakhir ini saya juga menyampaikan berkenaan dengan tema ini, dari tema menjaga kerukunan, ya. Karena kerukunan ini adalah hal yang sangat indah menurut firman Tuhan. Hal yang sangat baik. Kalau ini baik, kalau ini rukun, kalau ini indah, indah menurut manusia juga indah dipandang, dan indah di mata Tuhan juga indah dipandang. Maka marilah kita bersama-sama menjaga supaya kerukunan itu tetap terjaga, supaya kerukunan itu tetap tercipta di antara kita, baik konteksnya mungkin dalam
rumah tangga, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga mungkin bergereja. Bagi kita semua warga Jemaat GBI Mojo Agung, marilah kita bersama-sama menjaga kerukunan ini. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kerukunan ini? Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pertanyaannya bagi kita semuanya. Kita sudah tahu kerukunan itu memang sangat indah. Kerukunan itu adalah hal yang sangat baik. Dan ada berkat-berkat yang akan kita terima, yang dijanjikan oleh firman Tuhan, akan kita temukan kalau kita bisa menjaga kerukunan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kerukunan ini supaya tetap tercipta di antara kita. Nah, hal yang paling hakiki menurut firman Tuhan adalah kita perlu memahami sesama kita, memahami orang-orang yang ada di sekitar kita, memahami istri kita, memahami suami kita, memahami orang tua kita, memahami tetangga kita, memahami orang-orang rekan sekerja kita, memahami rekan sepelayanan kita, memahami antar sesama jemaat, karakternya dan lain-lainnya. Nah, ini hal yang sangat penting. Kalau kita tidak bisa memahami sesama kita, maka kita tidak mungkin bisa menerima mereka apa adanya. Nah, saya akan bacakan Roma pasal 15 ayat 5 sampai ayat 7. Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Dikatakan sumber ketekunan dan penghiburan itu adalah Allah mengaruniakan kerukunan. Jadi kerukunan itu juga bisa tercipta karena dikaruniakan oleh Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita bisa jadi satu. Doa Tuhan Yesus juga menjadikan kita satu, dan anugerahnya menjadikan kita menjadi satu. Ya, jadi Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Karena kerukunan itu adalah kehendak Yesus Kristus. Ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Tuhan. Jadi karena kerukunan, kalau kita rukun itu akan memuliakan Tuhan. Ini kita masih dalam keadaan tercipta dalam kerukunan. Ya, bersatu, harmonis satu dengan yang lain, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat 7 perhatikan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, supaya kita kerukunan kita ini memuliakan nama Tuhan, maka terimalah satu akan yang lain. Terimalah sesamamu, terimalah mereka, kekurangan kelebihannya, kelemahan kekuatannya, ya, status sosialnya, latar belakang pendidikannya, karakternya, sifat-sifatnya, wataknya. Kita harus bisa menerima. Mengapa? Karena Kristus juga telah menerima kita. Kalau Yesus sendiri sudah mati untuk dia, mengampuni dosanya dan menerima dia jadi anak, siapa sih kita? Kok kita tidak bisa untuk menerima sesama kita? Mungkin orangnya agak mungkin menjengkelkan menurut kita, agak mungkin tidak menyenangkan menurut kita. Tetapi di dalam Kristus ini harus bisa kita lakukan, yaitu menerima satu akan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menerimanya? Pahami mereka. Kita perlu belajar, kita perlu mengenal satu dengan yang lain. Karena ternyata semua orang-orang di sekeliling kita ini, kalau ini berbicara konteksnya bergereja,
orang-orang yang sesama anggota jemaat, karakternya berbeda-beda satu dengan yang lain. Sifatnya yang satu berbeda dengan sifatnya yang lain. Kalau semuanya sifatnya menyenangkan, semuanya enak, tidak ada masalah, ya. Tapi ternyata kalau misalnya di antara kita semuanya ada 150 atau 200 orang. Nah, ada 200 orang karakternya, sifat-sifatnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pahami, kita perlu mengenal dan belajar sehingga kita bisa memahami sesama kita satu dengan yang lain. Ingat, Kristus saja sudah menerima mereka. Apalagi kita, belajar lagi menerima sesama kita siapapun mereka. Nah, ada 3 hal penting yang berbeda dalam diri seseorang yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah temperamen. Semua orang pasti memiliki temperamen. Temperamen itu apa? Temperamen itu adalah pembawaan sejak lahir. Jadi turunan faktor gen itu diturunkan sejak kita lahir. Itu sebabnya kadang-kadang ada anak bayi, meskipun anak itu kembar 2, tapi sifatnya bisa berbeda. Ada yang aktif, ya, ada yang diam saja. Ada yang mungkin setelah beberapa bulan, ada yang suka teriak-teriak, ada yang suka ngoceh, ngomong-ngomong. Tapi yang satunya ada yang diam. Kenapa bisa? Itu karena faktor gen, faktor bawaan sejak lahir. Jadi temperamen itu adalah bawaan sejak lahir. Yang kedua, yaitu karakter. Setiap kita memiliki karakter. Ya, karakter itu apa? Karakter itu adalah watak asli seseorang. Watak asli itu, karakter itu terbentuk dari 3 hal. Ya. Yang pertama dari temperamen. Jadi karakter saya itu terbentuk dari bawaan lahir saya. Yang kedua adalah dari keyakinan. Nah, keyakinan ini kita temukan dari mana? Itu bisa dari pendidikan di sekolah, dari lingkungan, di rumah, bahkan juga dari gereja. Ya. Dari misalnya di lingkungan rumah kita sudah ada aturan, ya, kamu kalau mengambil barang orang lain itu tidak boleh, ya, tidak boleh menghina orang lain. Itu sudah dibentuk karena keyakinan. Ya, misalnya juga kita memiliki keyakinan dari firman Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mencuri. Nah, itu ada kebenaran-kebenaran yang diajarkan secara hakiki kita terima. Dan itu yang membentuk karakter kita. Karena ada faktor keyakinan tertentu yang membuat kita bisa mengambil sikap yang benar atau salah. Dan yang ketiga yang membentuk karakter adalah habits, kebiasaan. Kalau orangnya biasa marah, sedikit-sedikit marah, maka otomatis jadi pemarah. Maka terbentuklah karakternya menjadi seorang pemarah. Tetapi kalau dia seorang yang sabar, meskipun disinggung, dimaki, tetap dia sabar, maka kebiasaan ini membentuk karakternya menjadi seorang yang penyabar, ya, dan lain sebagainya. Jadi karakter itu terbentuk dari 3 hal. Nah, yang ketiga, hal yang berbeda dalam seseorang adalah kepribadian. Kepribadian itu adalah penampilan luar kita ini, ya. Kalau karakter tadi itu keadaan yang di dalam diri kita, watak aslinya kita itu. Tetapi kepribadian adalah casingnya ini, penampilan luar kita. Jadi kadang-kala karakter dengan kepribadian itu bisa beda, tergantung kita tulus atau tidak. Kalau seseorang itu wataknya tulus, maka yang di dalam dia seorang yang sabar, yang di luar pun dia sabar. Tetapi kalau dia munafik, kadang-kadang bisa ditutupi, ya. Sehingga di dalam seorang yang tidak sabar menjadi kelihatan sabar karena tidak tulus atau munafik.
Nah, ini hal yang berbeda di dalam diri seseorang. Nah, kita akan melihat, kita akan memahami seseorang dari temperamen seseorang ini. Saya mengajak warga jemaat semuanya untuk belajar bersama-sama. Ada 4 jenis temperamen di dalam di banyak orang, ya. 4 jenis temperamen. Yang pertama, flegmatik, ya, atau flegmatis, itu kecenderungannya stabil, ya. Orang banyak menyebut orang yang stabil. Yang kedua, sanguin, itu orang banyak menyebut seorang yang memiliki sifat yang intim. Yang ketiga, melankolis atau melankolik, orang banyak menyebut dia orang yang cermat. Nah, yang keempat adalah temperamen kolerik, atau juga sering disebut dominan, ya. Jadi kalau flegmatik itu orang yang stabil, yang tenang pembawaannya, yang suka tenang, ketenangan, suka kedamaian, tidak suka pertikaian, tidak suka huru-hara, ya. Tidak suka hal-hal yang ada perlawanan pertentangan, selalu ingin damai, ya. Beda dengan yang kedua, sanguin. Sanguin itu orangnya ceria, orangnya suka tertawa, orangnya gembira, riang, itu pembawaannya. Suka ngomong, ya. Ini orang yang sanguin, ya. Jadi pasti Bapak Ibu bisa memahami pasangannya, suami atau istrinya, ya, temperamen seperti apa yang dimiliki oleh pasangan Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, orang yang melankolis, ya, atau orangnya cermat, orangnya teliti, tetapi introvert, pendiam, menutup diri, ya. Tetapi orangnya ini orang ini kecenderungannya itu teliti, ya, sangat hati-hati, perhitungan, pemikir, memikirkan dulu baru bertindak atau berbicara. Nah, kalau yang keempat yaitu kolerik, itu orang yang dominan, keras, wataknya keras, ya. Kalau ada hal yang menentang dia seringkali bisa konfrontasi, ya. Dia menentang, dia suka memimpin, dia membawa orang lain, dia bisa memberi teladan kepada orang lain, ya. Ini 4 temperamen yang bisa kita temukan di sekitar kita. Mungkin sahabat kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin jemaat, sesama pelayanan, atau mungkin teman, mungkin orang tua kita, suami atau istri atau anak kita. Ini yang perlu kita pahami supaya kita bisa menerima mereka, siapa mereka, apa adanya mereka. Nah, ini ada dari 4 temperamen ini, ada dari sisi setiap temperamen memiliki sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Tetapi tidak ada temperamen yang paling baik dari yang keempat ini, kira-kira yang mana? Tidak ada, ya. Semuanya baik, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih lemah. Hanya nanti dia misalnya temperamen sanguin ini lebih menonjol sisi kelemahannya atau sisi negatifnya, atau lebih menonjol sisi positif atau kekuatannya. Ini hal yang sangat penting. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama, ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa tidak ada temperamen yang dimiliki oleh seseorang yang disebut itu lebih baik. Misalnya kolerik atau mungkin sanguin itu lebih baik, itu temperamen yang paling bagus. Tidak. Sama halnya dengan warna. Misalnya merah, kuning, hijau, biru. Mana yang lebih baik dari 4 warna ini? Merah, kuning, hijau, biru. Mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Tergantung selera Bapak Ibu. Ada yang suka kuning, ada yang suka biru, hijau, merah, tergantung. Nah, demikian juga temperamen ini, ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Dalam Alkitab kita ini, saya akan menunjukkan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki 4 temperamen ini, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah, karena ini juga saya belajar dari pelajaran dari sekolah, ya. Yang pertama, temperamen sanguin ini yaitu temperamen yang intim sifatnya. Itu contohnya seperti Petrus. Sanguin itu kan sifatnya periang,
suka ngomong dulu baru pikir, ya, bukan mikir dulu baru ngomong. Itu sebabnya banyak resiko kadang-kadang. Ya. Nah, dia seorang yang suka ngomong, suka cerita. Ya, kalau misalnya ini ketemu orang, misalnya satu tempat duduk di bis atau di kereta api atau di pesawat, ngomong aja ini pembawaannya, suka tanya-tanya, terus cerita, terus ngomong-ngomong. Kadang-kadang teman yang diajak bicara, kalau dia tidak memiliki sifat yang sama atau sanguin, misalnya dia seorang yang melankolis, seorang yang tertutup, pendiam, dia merasa terganggu. Dia ingin tidur, tetapi sebelahnya ngomong yang bersifat memiliki temperamen yang sanguin, waduh, nggak cocok. Ya. Nah, ini Petrus. Pada waktu Yesus pernah berkata, suatu saat kalian akan tergoncang imannya karena aku. Karena Yesus akan segera dibunuh. Tetapi Petrus berkata apa? Tidak, saya yang maju duluan. Saya rela mati demi Tuhan, demi Yesus. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata justru Petrus bukan rela mati untuk Tuhan, tetapi mengecewakan Tuhan, menyangkal Yesus yang adalah gurunya. Ya, jadi dia bicara dulu baru mikir. Nah, itu sebelum dia sungguh-sungguh dijamah oleh Roh Kudus. Tetapi setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, sifatnya yang sanguin itu tidak berubah. Petrus yang adalah sanguin sebelum dia dijamah Roh Kudus, tetap sanguin setelah dia dijamah oleh Roh Kudus. Buktinya dia tetap suka bicara, tetapi suka bicara yang sudah terkontrol karena sudah dijamah oleh Roh Kudus. Sebabnya ketika dia dengan para murid-murid berdoa bersama-sama dengan turunnya kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, yang pertama kali berdiri berbicara di depan ribuan orang itu siapa? Petrus. Kenapa Petrus? Karena dia suka bicara. Dia langsung cepat-cepat berdiri dan ya menyampaikan firman Allah. 3.000 orang bertobat. Itu Petrus. Dia memiliki temperamen sanguin. Yang kedua, temperamen melankolis atau melankolik, atau disebut temperamen yang memiliki sifat cermat. Itu contohnya seperti Musa. Musa ini orangnya introvert, ya, tertutup, pemikir. Jadi mikir dulu berbicara. Itu bertolak belakang dengan yang sanguin, seperti Petrus tadi. Musa ini seorang pemikir, ya. Dia punya hitung-hitungan. Dia seorang yang teliti. Sebabnya ketika Tuhan memanggil dia untuk memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dia menolak. Ya, 4 kali Tuhan tawar-menawar dengan dia. 4 kali pula dia menolak. Dia berkata, siapa aku Tuhan? Aku bukan orang yang pintar, yang fasih lidah, pintar berbicara. Siapa engkau Tuhan? Kalau ditanya mereka, siapa engkau Tuhan? Yang kedua, utuslah Harun Tuhan, jangan aku. Yang ketiga, jangan aku Tuhan, utuslah orang lain. Ya, ini dia. Jadi dia memikirkan dulu. Dia memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan dulu. Dia takut untuk melangkah, takut untuk memulai. Tapi karena dia sudah tahu Tuhan sudah mulai marah dan tegas, maka akhirnya dia memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, setelah Musa ini dijamah di laut oleh Tuhan, dia tetap pada temperamennya yang melankolis. Tetapi melankolis yang sudah terarah, melankolis yang sifat positifnya itu lebih menonjol. Misalnya dia dipercaya untuk menulis 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Coba semuanya, kalau Bapak Ibu membaca 5 kitab ini, semuanya ditulis oleh Musa secara cermat, baik hitung-hitungan jumlahnya orang Israel semuanya. Dan Musa pun yang dipercaya untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu semuanya hitung-hitungannya jelimet Bapak Ibu. Ukurannya, timbangannya, warnanya, bahannya, dan semuanya. Ya, itu harus teliti. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dan Musa melakukan perintah Tuhan, ya, tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, karena memang dia seorang yang teliti.
Nah, temperamen yang ketiga adalah kolerik, yaitu dominan, orang yang dominan. Itu contohnya seperti Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat, dia menunjukkan sifat koleriknya ini keras sekali. Dia kejar-kejar orang Kristen, pengikut Kristus. Dia mau jebloskan masuk ke penjara. Dia banyak menganiaya jemaat. Dia tegas sekali. Nah, setelah dia bertobat dipanggil oleh Tuhan Yesus, apakah temperamen Paulus yang kolerik itu berbeda, berubah? Tidak, tetap kolerik. Tetapi kolerik dominannya ini lebih dominan kepada hal-hal yang positif. Itu sebabnya apapun halangan, tantangan, rintangan dalam penginjilan Rasul Paulus, dia hadapi semua dengan berani. Dia hadapi dengan iman. Dia memiliki keteguhan pendirian. Ya, dia memiliki watak yang keras untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Itu Paulus. Ya. Dan yang temperamen yang keempat adalah flegmatik atau flegmatis, atau disebut juga stabil. Itu contohnya seperti Abraham. Abraham itu orangnya tenang, tidak suka keributan. Misalnya contohnya pada waktu keponakannya Lot, ya mereka sama-sama menggembalakan kambing domba mereka di padang. Terjadilah pertengkaran antara gembala Abraham dengan gembalanya Lot berkenaan dengan lahan. Dan Abraham sekalipun dia seorang yang lebih tua dan pamannya Lot, tetapi dia mengalah. Daripada suka berantem, daripada ada perkelahian, daripada ada pertengkaran, lebih baik saya mengalah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Dia suka kedamaian, dia suka ketenangan. Nah, ini ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka memiliki temperamen yang berbeda-beda satu dengan lain. Temperamennya tetap sama pada waktu sebelum dia dipanggil Tuhan atau sebelum bertobat, setelah dia dipanggil Tuhan atau sudah dijamah Roh Kudus sama. Tetapi pada waktu dia bertobat dijamah Roh Kudus, kecenderungannya itu adalah diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif, membangun. Itu contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, sebetulnya warna dasar temperamen umumnya itu tetap. Ya, tetapi pembentukan Roh Kudus membuat sifat negatif makin berkurang, tetapi sifat positif makin nampak. Jadi kalau dulu misalnya temperamen sanguin itu sifat negatifnya itu 80%, sifat positifnya itu 20%. Tetapi setelah dia dijamah Roh Kudus, setelah dia bertobat, maka sifat positif yang 20% tadi itu berubah 80% misalnya seperti itu. Bisa lebih lagi, lebih daripada itu. Dan sifat negatifnya tinggal 20% atau bisa lebih sedikit daripada itu. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Demikian kita pun. Kita semuanya memiliki genetik atau bawaan lahir, temperamen yang kita terbentuk mendarah daging dalam diri kita yang tidak bisa diubah. Tetapi oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Kudus, seseorang bisa diubahkan dari sifat yang negatif menjadi positif. Ini arahnya. Nah, saya akan membahas secara cepat saja sifat-sifat dari atau mungkin temperamen ini. Ya, yang pertama tadi sanguin, kekuatannya apa? Sifat positifnya apa? Dia seorang yang hangat, ceria, suka bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara, banyak ngomong, banyak cerita, ya. Suka ya canda tawa, periang orangnya. Nah, ini kekuatannya seperti ini. Ini kekuatannya. Siapa kira-kira yang ada di antara kita? Atau mungkin yang serumah dengan Bapak Ibu, anak atau orang tua yang memiliki temperamen sanguin, yang memiliki kekuatannya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat sisi kelemahannya itu, seorang yang sanguin itu egois, ya, kecenderungannya egois, egosentris, maksudnya berpusat pada diri sendiri.
Dia ingin mencari perhatian orang lain, ya. Juga dia seorang yang tidak disiplin, emosinya yang labil, tidak produktif, membesar-besarkan masalah. Suka ngomong, saking banyaknya ngomong sampai nggak bisa dibatasi, ya, memperbesar-besarkan cerita. Ya, misalnya dia cerita kemarin mancing di sungai dapat ikan segini besarnya. Ya, orang temannya berkata, mana ada ikan segitu, kalinya saja kecil. Ya, nggak percaya. Ya, nggak seginilah, ya segini. Ya, jadi suka membesar-besarkan. Kenapa? Hanya untuk cari perhatian. Ini kelemahan orang yang memiliki temperamen sanguin. Ya. Tetapi kalau sudah di dalam Kristus, tetap mungkin orang yang suka bicara, tetapi bukan bicara untuk menggosipkan orang lain, bukan bicara orang hal-hal yang tidak penting, tetapi membicarakan tentang kebaikan Tuhan, suka cerita, suka membagikan kasih Tuhan, dan suka menginjili orang lain. Itu kekuatan di dalam temperamen sanguin. Yang kedua, temperamen kolerik. Kekuatannya apa? Kelebihannya apa? Berkemauan keras. Orang yang mau bekerja keras, orang yang suka menghadapi permasalahan. Dia memiliki watak yang keras, juga memiliki visi ke depan. Dia orangnya memiliki pendirian yang independen. Ya, dia mau mengambil keputusan dengan berani. Dia seorang yang memiliki misalnya sering dimiliki oleh seorang pemimpin dan memang cocok jadi pemimpin. Seorang yang produktif, praktis, dan seorang yang tegas. Itu kekuatan dari kolerik. Tetapi kelemahannya apa? Dingin, ya. Kejam juga, ya. Ceroboh, bukan seroboh, ya. Ceroboh, sulit juga mengampuni. Pemarah, ya. Kadang-kadang dia suka meledak-ledak. Dan dominan, cepat juga putus asa. Ya, jadi ada kekuatan, ada kelemahannya. Dan yang ketiga, seorang yang melankolis. Ya, kekuatannya dia seorang yang tekun. Ya, disiplin, analitis. Ya, dia ini lebih cocok jadi akuntan. Ya, dalam pembukuan dia seorang yang sangat teliti. Ya, dia seorang yang hati-hati. Nah, kalau dia memiliki sahabat, maka sahabat itu menjadi sahabat yang akrab, yang dekat sekali dengan dia, ya. Dan dia seorang yang perfeksionis, ya. Semuanya karena dia seorang yang teliti, maka semua maunya semuanya jadi ingin dijadikan sempurna, ya. Sifat-sifat seperti ini kan kadang-kadang bisa kita temukan di mana-mana. Orang yang memiliki sifat yang seperti ini tidak suka kekacauan, kerapian yang ada. Misalnya di meja makan tertata rapi, tempatnya gelas di mana, tempatnya garam di mana. Ya, masuk rumahnya orang yang memiliki karakter seperti ini, kesetnya sudah pas posisinya. Meja dan kaki meja dan kursi itu tidak boleh miring sedikit. Ya, sandal kalau melepas sandal ditaruh di tempat yang sudah ada tempatnya dan posisi sandalnya juga nggak boleh miring. Ini biasanya orang-orang yang melankolis. Ya, jadi ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Tetapi punya kelemahan juga, apa? Kurang bermasyarakat karena memang tertutup. Ya, berpusat pada diri sendiri. Ya, dan juga sering sekali berpikir yang negatif karena seorang yang sensitif. Orang lain bicara dia bisa tersinggung, jangan-jangan orang lain ya yang dibicarakan dirinya sendiri. Dia seorang pemurung, dia pembalas, perasa, dan juga seorang yang teoritis. Jadi ada sisi kekuatannya, ada sisi kelemahannya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan yang keempat adalah plekmatik atau plekmatis. Kekuatannya apa? Orang yang tenang, kalem, objektif, ya. Orangnya diplomatis, ya, juga efisien, suka keteraturan. Dia juga praktis, humoris, ya, cuek atau tidak peduli kadang-kadang juga bisa, ya. Tetapi orang ini orang yang dapat diandalkan karena orangnya suka ketenangan, suka kedamaian.
Dia suka mengambil jalan yang aman, ya. Kadang-kadang kalau dilihat dari sisi negatifnya juga banyak, ya. Kita lihat di sisi kelemahannya, tidak tegas orang seperti ini, ya. Karena dia hanya cari aman. Kalau si A berpendapat begini, dia terima. Setelah itu ada lagi si B yang beda pendapatnya dengan si A, dia juga bisa terima karena tidak memiliki pendirian yang pasti atau kurang tegas. Orang seperti ini cepat khawatir, ya. Siapa kira-kira di antara kita, ya, suka menunda-nunda pekerjaan, tugas, atau mungkin ada banyak job-job yang bisa ditunda-tunda. Ini orang-orang yang phlegmatik, ya. Juga tidak punya motivasi, cari aman sendiri, penakut, kikir, egois. Jadi jangan dikira Bapak Ibu saya mengarang-arang, ya. Ini saya dapatkan dari pelajaran. Saya bergumul dan saya pelajari dari pelajaran yang sudah pernah saya pelajari dulu, ya. Ini ada 4 sifat, ya, yang bisa kita pelajari dari temperamen seseorang. Ya, misalnya kalau ada keempat orang ini berjalan di satu jalan, tiba-tiba di tengah jalan itu ada batu yang besar. Nah, kalau dia seorang yang sanguin, apa yang dilakukan? Ya, biasanya dia langsung, dia naik ke batu itu, dia menari-nari di sana, dia selfie di sana, ya, dia tertawa, dia menikmati sekalipun ada batu di tengah jalan, ya. Tetapi kalau dia seorang yang kolerik, waduh, dia akan marah. Siapa yang naruh batu di tengah jalan seperti ini? Maka apa yang dilakukan? Dia langsung menendang batu itu. Ada 2 kemungkinan, batunya bisa melayang keluar dari jalan atau kakinya bisa patah, ya, karena memang sifatnya yang keras. Tetapi kalau dia seorang yang melankolis, seorang yang analitis, seorang yang pemikir, seorang yang teliti, dia akan melihat dulu, ini batu kok bisa ada di tengah jalan. Kira-kira siapa yang menaruh dia? Dari mana dia muncul? Berapa ukuran batu ini? Kalau saya bisa dorong, bisa enggak? Ya. Ini batu ini terbuat dari apa? Wah, ya. Batu ini bagaimana warnanya? Ya, itu dia pikirkan dulu. Ya, itu seorang yang melankolis. Tetapi kalau seorang yang phlegmatik, orang yang suka ketenangan dan kedamaian, dia cari jalan aman. Dia bisa mungkin menyingkir, ya, berjalan melalui batu itu dari samping dan melanjutkan perjalanannya. Nah, dari masalah yang sama, yang satu masalah dihadapi 4 jenis temperamen tadi, memiliki 4 sikap yang berbeda untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, demikian juga kita semuanya, ya. Dalam satu rumah berapa orang? Dalam berjemaat berapa orang? Kita ini memiliki karakter, sifat, temperamen yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini seringkali cenderungnya membuat gesekan demi gesekan kalau kita tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Itu sebabnya belajarlah memahami satu dengan yang lain. Kita berbeda kok. Semuanya yang di dalam gereja ini sebagai warga jemaat, semuanya tidak semua memiliki karakter atau mungkin temperamen yang sama. Tidak semuanya penyabar, ya. Tidak semuanya orang yang suka damai. Tidak semuanya pendiam, atau tidak semuanya suka yang rame-rame, yang ribut, ya. Tapi ada orang-orang yang memiliki karakter yang seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin orang yang dekat dengan kita juga memiliki temperamennya seperti itu. Kita mungkin misalnya seperti saya, melankolis gitu, ya. Introvert, tertutup, pendiam, tidak suka banyak bicara. Saya punya teman banyak orang yang omongnya banyak gitu, ya. Bisa dalam satu perjalanan di 1 jam, yang ngomong itu 1 jam teman saya ini saja. Nah, kalau kita tidak paham orang itu, kita merasa terganggu. Tetapi kalau kita belajar memahami seseorang itu, maka kita bisa menerima watak dan temperamennya, ternyata memang dia seperti itu. Ya, kita dengar saja dia bercerita, ya.
Kenapa? Supaya terjadi tetap hubungan yang harmonis. Kerukunan bisa terjadi di antara kita. Suami istri saja kan kita bisa berbeda. Di luar temperamen ini bisa saja. Ya misalnya laki-laki itu kan suka memikir. Dia suka banyak memikirkan. Ya. Kalau yang istri, ibu atau mungkin wanita suka perasa, ya. Omongan sedikit bisa dibawa, dipikir-pikir, dirasa-rasain, itu sebabnya gampang menangis. Nah, kalau pemikir dan perasa ketemu suami istri menjadi satu di dalam satu rumah. Kalau kita tidak bisa memahami pasangan hidup kita, istri atau suami kita yang memiliki sifat temperamen yang seperti itu, apa kira-kira yang terjadi? Keramaian terjadi di rumah, pertengkaran, ya, cekcok bisa terjadi. Tetapi kalau kita, oh memang istri saya orangnya seperti ini, oh suami saya ternyata orangnya sedemikian ini, ya sudah, belajar untuk menerima, bukan lagi untuk, ya nggak bisa kalau sudah masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita tidak bisa berkata kalau tahu dulu kamu ternyata sifatnya seperti ini, saya tidak mau menikah dengan kamu. Nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, yang harus kita lakukan adalah ya terima apa adanya, kelemahan plus kelebihannya, sisi negatif plus sisi positifnya, terima apa adanya dan berdoa. Saya percaya, ya seperti yang akan kita pelajari selanjutnya, bagaimana cara kita bisa mengubah karakter kita. Maka kalau kita bisa mengalami 3 hal ini, kita akan betul-betul bisa belajar untuk bisa menempatkan diri kita. Kalau kita sudah kenal, ternyata kita memiliki karakter, sifat, dan juga watak, temperamen seperti sedemikian ini, maka kita harus belajar menempatkan diri kita sebaik mungkin supaya orang lain juga bisa menerima kita apa adanya kita. Nah, cara mengalami perubahan karakter, cepat saja yang pertama adalah kelahiran baru. Ini hal yang paling pertama. Tidak ada yang bisa mengubah karakter kita kecuali kelahiran baru. Kelahiran baru artinya bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, maka yang dulu ya kita ini menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang karena kita sudah dilahirkan baru. Ya, prinsipnya kalau itu berbicara tentang temperamennya tetap sama, tetapi sisi yang positifnya lebih mengembang, lebih berkembang, lebih maju. Dan yang kedua, mengalami perubahan karakter adalah diproses oleh firman. Karena firman Tuhanlah yang mengarahkan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sifat hakiki Allah itu seperti apa? Dari firman Tuhanlah kita tahu, maka firman Tuhanlah yang memproses kita, membentuk kita, mengarahkan kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena kuat kita, bukan karena kekuatan kita, usaha kita, tetapi Roh Kuduslah yang membentuk kita semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin indah di hadapan Tuhan. Jadi mari kalau 3 hal ini sudah kita alami, saya percaya kita bisa menerima, memahami, mengenal seorang satu dengan yang lain. Siapa mereka, apapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun watak asli mereka, temperamen mereka, sifat hakiki mereka, karakter mereka. Saya percaya kalau kita mau belajar, mau mengenal mereka, kita bisa menerima mereka. Pahamilah mereka yang unik, ya, pahamilah mereka, pelajarilah mereka yang tidak sama dengan kita. Terimalah mereka. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 15 tadi, kita yang sudah diterima oleh Yesus Kristus sebagai anaknya. Siapa kita? Orang yang berdosa tadi, orang yang hancur-hancuran, orang yang wataknya, karakternya yang aneh, yang mungkin di hadapan dipandang orang itu bukan yang menyenangkan. Tetapi lihat saja Tuhan Yesus saja menerima kita, bahkan Dia rela mati untuk kita. Siapa kita?
kok kita tidak mau bisa atau tidak bisa menerima yang lain. Belajarlah memahami sesama kita, terimalah mereka seperti Kristus menerima kita, dan ampunilah segala kesalahan perbuatan orang lain, sehingga keharmonisan, kerukunan, kebersamaan, kesatuan tercipta baik di gereja, di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada, sehingga kerukunan kita menciptakan ketenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara dan saya semuanya. Haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama belajar menyanyikan pujian yang sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama-sama. Haleluya, Yesus. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena menjadi yang
Sempurnakan selalu dalam segelap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami menemukan Engkau adalah harta yang terindah dalam hidup kami. Bukan saja Engkau sudah memanggil mengangkat kami dari lumpur dosa, dari keterpurukan, dari kehinaan, dari maut, tetapi Engkau mengangkat kami dan Engkau menjadikan kami menjadi anak-Mu.
Kau memahkotai kami dengan kemuliaan, dan Kau memberikan harapan baru tentang masa depan kami. Bahkan pada saat kami menantikan Engkau di bumi ini, Kau pelihara kami bagai biji matamu, dan Engkau memberikan jaminan hari esok bagi kami di dalam kekekalan di surga selama-lamanya. Sebab itu patutlah Kau kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah memanggil kami masuk dalam persekutuan keluarga Allah. Kami tahu sesama kami satu yang lain berbeda sifat, watak, karakter, temperamennya satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan dari orang itu. Tetapi Tuhan melalui pelajaran kebenaran firman Allah berbicara kuat bagi kami pada kesempatan pagi hari ini. So kami mau belajar mengenal orang lain, bahkan memahami sesama kami, memahami orang-orang yang dekat dengan kami, memahami lingkungan keluarga kami, lingkungan gereja, lingkungan komunitas kami, supaya kami bisa menempatkan diri juga dengan baik di antara mereka, sehingga mereka juga bisa menerima kami dengan baik, sehingga terciptalah keharmonisan, terciptalah kerukunan di antara kami, terjagalah kesatuan seperti apa yang Tuhan Yesus mau dari kami gereja-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terbatas, kadangkala kami mampu, kami masih memiliki sifat-sifat yang negatif, kelemahan itu masih sekali lebih dominan, lebih unggul, lebih menonjol dari dalam diri kami. Kami tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukanlah kami Tuhan untuk mau hidup semakin dibaharui, menjadi ciptaan yang baru, hidup yang berubah, yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain juga bisa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karuniakanlah kami kerukunan itu, karuniakanlah kami Tuhan kesatuan itu, kami semuanya di antara jemaat-Mu satu dengan lain, sehingga ada kedamaian, dan Tuhan memandang itu hal yang sangat indah dan yang baik, dan Tuhan pun mencurahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang hidup rukun dan harmonis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan, tantangan, problema kehidupan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka untuk bisa bertahan, dan Tuhan mengaruniakan kekuatan bagi mereka. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka tahu langkah apa yang harus mereka ambil, apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang dalam berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, baik mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun juga di rumah, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan jamah mereka. Kami tahu 2000 tahun yang lalu Kau sudah mati dan menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur Yesus kami nyatakan mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Secara khusus saudara-saudara kami jemaat-Mu Tuhan, ada orang-orang yang dinyatakan positif tertular COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah sakit atau mungkin mengalami isolasi mandiri di rumah atau dimanapun mereka. Tuhan, kami tidak bisa secara jasmani bisa mengunjungi mereka atau keluarga mereka. Mungkin mereka merasa sendiri saat ini. Tuhan datang, Tuhan menemani mereka, Tuhan memberikan motivasi, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan pulihkan kekuatan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Apa yang tidak bisa kami dapatkan jaminan dari dokter, dari para medis, dari obat, Tuhan sanggup melakukannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib kepada mereka. Hiburkan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mungkin tertekan oleh karena rasa ketakutan, karena melihat situasi sekelilingnya. Mungkin ada keluarganya yang sudah dinyatakan positif COVID, atau mungkin tetangganya, atau mungkin jemaat, atau mungkin yang lain. Tuhan, jangan ketakutan itu terus membebani hidup kami Tuhan. Dan biarlah ketakutan digantikan dengan iman. Tambahkanlah iman kami, kuatkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Iman yang sempurna yang datang dari Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka,
Usaha apapun yang mereka tekuni, pekerjaan mereka, studi anak-anak kami diberkati. Masa depan mereka semuanya mendapatkan jaminan berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah dalam ibadah kami di minggu pagi ini mendatangkan berkat yang dari Tuhan Yesus, dan semuanya kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.